Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini merupakan permainan yang tidak kalah menarik teman-teman, yaitu antara Super Grandmaster Anis Giri menghadapi Super Grandmaster Jan Christoph Duda. Dan kita akan melihat bagaimana permainan keduanya mencoba bermain berbeda dari pola-pola sebelumnya. Saksikan sampai akhir, karena di akhir video kita juga akan membahas puzzle dan juga memberikan puzzle yang menarik. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Anis Giri memulangkan dengan pion ke C4, pembukaan Inggris dibalas kuda ke F6, kuda ke C3, pion ke E6. Dilanjutkan E4, di mana ke depan mensupport pion, di mana kita sudah menonton permainan antara Richard Rapport menghadapi Fabiano Caruana. Ia memainkan dengan pion ke C5. Di sini dipilih D5 teman-teman, menawarkan pion. E5 mengancam kuda dan D4 kembali mengancam kuda. Apabila di dalam posisi ini kuda mundur ke G8, di mana ke depan dapat bermanuver, ini sudah berbeda karena apa? Ada pion ini teman-teman. Maka pion akan memukul pion saat ini. Oke, pion memukul kembali D4, di mana mempersolid pion pusat. Kuda ke C6, gajah ke B5 langsung mengepin kuda. Kuda ke E7, maka kuda ke F3. Kita lihat pengembangan di sini. Gajah masih cukup pasif, rokade ke depan, dan pusat lebih dikuasai oleh putih. Dan inilah yang menunjukkan putih lebih baik. Untuk itu teman-teman, kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini Jan Christoph Duda D4 mengetek kuda putih kembali. Pion memukul kuda, pion memukul kuda, pion memukul pion, lalu menteri memukul pion. Dilanjutkan dengan kuda ke F3, pion ke C5 saat ini, di mana ke depan mengontrol peta penting D4. Gajah ke D3 dilanjutkan, dan gajah ke D7, di mana ke depan dapat bermanuver mencoba untuk menguasai diagonal ini. Sebelum hal tersebut terjadi, gajah ke E4 terlebih dahulu, tentunya mengancam pion sehingga gajah sesuai rencana ke C6, menteri ke C2, di mana melindungi gajah. Di sini gajah memukul gajah, menteri memukul kembali, dan kuda ke C6. Dilanjutkan dengan benteng ke B1 saat ini mengancam pion, maka rokade sayap menteri. Dan kita lihat, terlihat menyeramkan ya. Tetapi inilah satu-satunya opsi terbaik dari hitam. Di sini juga membuka langsung akses dari benteng. D4 dimainkan, langsung mengetek. Di sini menteri gigi 6 menawarkan langsung menteri. Apabila teman-teman di dalam posisi ini pion memukul pion, maka jelas inilah yang diharapkan karena apa? Ini sudah membuka aksi gajah untuk mengancam menteri, waktu yang sama mengancam benteng. Menteri gigi 6, maka ditukarkan saja menteri terlebih dahulu. Pion menerima, maka gajah memukul benteng, kuda menerima, dan pion memukul pion. Dan kita lihat teman-teman, di sini keunggulan ialah adanya pion pusat yang cukup dominan dan juga kualitas lebih baik. Dan untuk itulah teman-teman, hitam memilih yang berbeda. Kita kembali. Sehingga di dalam posisi ini pion tidak diterima, akan tetapi menteri gigi 6. Pertukaran menteri diterima, pion H memukul kembali, dan gajah ke E3. F6 saat ini mencoba juga mengontrol peta ini supaya kuda ataupun gajah tidak bisa advance ke depan. Anis Giri melanjutkan dengan raja ke E2, menghubungkan benteng satu sama lain dan juga mengamankan raja. Yang jadi pertanyaan, mungkin ada yang bertanya, yaitu dengan rokade bagaimana bang? Maka ini membuka teman-teman, cukup berbahaya ke depan. Gajah dapat ke D6, G3 misalkan, maka di sini dapat aktif benteng ke depan, menumpuk benteng. Cukup riskan ke depan, walaupun secara teori atau secara komputer menunjukkan ini masih sebanding. Tetapi secara praktek, ini masih cukup sulit teman-teman, dan cukup berbahaya dan penuh risiko. Untuk itulah di dalam posisi ini, raja ke E2 dimainkan, maka dilanjutkan G5 saat ini, yaitu mendorong ke depan mengancam kuda, sehingga H3 mencegah hal tersebut terjadi. Dan Jan Christoph Duda melanjutkan pengembangan gajah ke E7, di mana juga sudah menghubungkan benteng satu sama lain, maka pion memukul pion saat ini. Kita lihat walaupun pion ini dikorbankan, tetapi membuat 3 pion putih menjadi bertumpuk. Pion ke E5 saat ini, di mana pengorbanan pion ini juga supaya pion ini dapat advance, tidak lagi dikontrol peta ini. Benteng ke D1 menawarkan benteng, kuda ke A5 mengancam pion ke depan. Kuda ke D2 mensupport pion, maka benteng ke D7. Kita lihat menumpuk benteng ke depan.
Benteng KB1 dimainkan mencoba bermanuver ke depan mengancam kuda juga mensupport pion di masa depan. Dilanjutkan dengan F5 saat ini, di mana ke depan mengancam gajah dan gajah akan terjebak. Untuk itulah pion dimajukan ke F3 membuka pelarian bagi gajah apabila diancam oleh pion. Benteng K8 sesuai rencana dan benteng KB2 melindungi kuda di masa depan. Karena apa? Apabila tidak dilindungi, pion akan advance ke depan, gajah mundur, dan benteng memukul kuda. Untuk itulah teman-teman bahwa langkah benteng KB2 cukup penting, langsung juga menambah kekuatan mendukung terhadap kuda. Dan hitam melanjutkan dengan benteng ke D3 mengancam pion ke depan, maka benteng ke C2 mensupport pion. Gajah ke F6 mencoba ke depan mensupport pion membuka aksi gajah mengancam pion. G4 saat ini. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini G6. Karena apa? Pion ini masih perlu untuk mengontrol peta ini. Apabila dipilih pion G memukul pion F langsung, maka jelas ini menjadi peta lemah. Pion H memukul kembali, di mana pion tidak bisa advance karena gampang saja dipukul oleh kuda ke depan. Untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini dipilih G6. Pion memukul pion pertukaran dan benteng ke G1 saat ini. Mencoba 2 kali mengancam pion. Pion G4 membuka juga sesuai rencana sebelumnya. Tetapi yang jadi pertanyaan, bagaimana bang jika di posisi ini F4 mengancam gajah? Lagi-lagi ini yang dipancing. Karena apa? Kompensasi petak E4 menjadi lemah. Gajah mundur, kita ambil semisal kuda ke C6, maka jelas kuda ke E4 mengancam gajah. Gajah ke E7, kuda ke D6 skak. Cukup berbahaya teman-teman. Di sini juga menghalangi aksi benteng melindungi bentengnya, sehingga gajah memukul kuda, raja memukul benteng, gajah memukul pion open skak, raja ke-4, pertukaran gajah. Dan kita lihat teman-teman di posisi ini bahwa benteng lebih baik kualitas dibandingkan kuda, yang membuat putih signifikan lebih baik. Untuk itulah teman-teman harus sangat berhati-hati dan juga penuh kalkulasi. Kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah di dalam posisi ini dimainkan E4, dilanjutkan dengan gajah memukul pion sesuai rencana menawarkan pertukaran gajah. Diterima oleh hitam, benteng memukul kembali. Lalu pion ke E3 saat ini mengancam kuda. Kuda ke B3 di sini menawarkan juga pertukaran kuda, dan Jan-Christoph Duda belum menerima dengan memukul pion. Pion ke F4 saat ini dan kuda ke A3 teman-teman mengancam benteng. Benteng ke C1, kuda ke B5. Kita lihat lagi-lagi 2 kali mengancam pion. Kuda ke D4 cukup penting teman-teman. Di sini juga menghalangi benteng melindungi benteng. Apa yang harus dilakukan? Di sini benteng memukul pion. Sebelumnya apabila kuda memukul kuda, maka ada 2 opsi. Yang pertama, raja memukul benteng. Kuda memang bisa juga melakukan skak waktu yang sama mengancam benteng, dan ini pun masih komplit sebanding. Dan apabila juga di dalam posisi ini pion yang menerima kuda, maka di sini benteng memukul pion. Benteng memukul pion F5, di mana ini juga masih cukup sebanding. Apabila dilakukan skak, raja juga memukul pion sehingga mungkin saja terjadi bolak-balik. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini, Jan-Christoph Duda memilih variasi benteng memukul pion menawarkan benteng. Diterima oleh Anies Giri, kuda memukul kembali skak, raja memukul pion, kuda ke D1 skak, raja ke D3, kuda ke B2 skak, raja ke C3, kuda ke D1 skak, selalu melakukan skak, raja ke C4, kuda ke B2 skak. Dan percaya itu tidak, setelah kuda ke B2 skak, mereka sepakat draw. Karena apa? Pada intinya raja tidak bisa jauh dari kuda karena sedang diancam oleh benteng. Maka apabila raja berpindah apabila dilanjutkan, maka akan selalu dilakukan skak. Raja ke D3, kuda ke B2 skak, raja ke E3, kuda tetap kembali skak. Lihat, raja tidak bisa menjauh. Raja ke D3, maka selalu akan dilakukan skak. Dan di sini adalah skak abadi yang mengakibatkan mereka sepakat draw. Bagaimana teman-teman permainan ini? Walaupun hasil draw, tetapi permainan cukup menarik bukan? Dan semoga permainan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Tentunya seperti biasa, seperti yang sudah saya ucapkan di awal video, kita masuk ke sesi puzzle. Dan berikut teman-teman puzzle yang akan kita bahas. Tentu dari clue yang saya berikan cukup banyak yang bisa menjawab ya. Dan betul benteng ke G2 langsung juga membatasi teman-teman. Dan kemanapun raja melangkah, kita ambil salah satunya ke C1, maka dengan rokade skakmat. Jadi putih melangkah 2 langkah skakmat. Oke?
Dan memang kita harus berpikir out of the box. Dan selamat bagi Anda yang bisa menjawab dan kita sudah mengerti jawabannya. Dan berikut adalah puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan teman-teman. Lihat puzzle ini secara seksama, putih melangkah dan menang. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar sampai skakmat ya. Dan tentu sebagai adanya puzzle ini di akhir permainan bisa dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, jangan ragu beri like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran ke depan untuk perbaikan channel kita ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.